Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Allah menyuruh kita berzakat, Allah tidak ikut berzakat. Allah menyuruh kita berpuasa, Allah tidak ikut berpuasa. Allah menyuruh kita bersedekah, Allah tidak ikut bersedekah. Allah menyuruh kita berhaji, Allah tidak ikut berhaji. Tapi Allah menyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah. Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah maka dekat dengan Rasulullah di hari akhirat. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhirat atau hari kiamat. Dan siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah akan dimudahkan rezekinya, urusannya, studinya, jodohnya, dan urusan dunia dan akhirat lainnya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa atau bersua kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di TV nasional Kompas TV, independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai nabi yang penuh keteladanan. Sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkanlah saya memberikan tausiah dengan judul Hikmah Halal Bihalal Pasca Idul Fitri. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri yang jatuh setiap 1 Syawal setiap tahunnya, maka salah satu kegiatan yang disunahkan adalah silaturahim. Mempererat tali silaturahim antara kaum muslimin dan muslimat sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Dengan tujuan atau dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk saling memaafkan satu sama lain agar semua penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan yang ada di dalam hati kita, baik dalam bentuk dendam, dengki, iri hati, benci, cemburu, yang mempengaruhi silaturahim kita sebelum bulan suci Ramadan atau sebelum bulan-bulan sebelum Ramadan, kita bersihkan lewat kegiatan silaturahim yang di Indonesia dikemas dalam bentuk kegiatan halal bihalal. Halal bihalal adalah istilah yang satu-satunya hanya ada di Indonesia. Karena ini bukan bahasa Arab. Dengan bercanda bahasa Arab buatan Indonesia. Tidak dikenal dalam kamus bahasa Arab istilah halal bihalal. Tapi kita lanjutkan kajian tentang penting hikmah halal bihalal pasca Idul Fitri setelah yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian tentang hikmah halal bihalal pasca Idul Fitri. Melalui halal bihalal, kita dapat berkumpul dalam suatu komunitas tertentu. Dalam rangka saling memaafkan satu sama lain untuk membersihkan diri dari segala hal-hal yang mengganjal di hati dan di otak. Apakah dalam bentuk benci, iri, dengki, cemburu dan sebagainya. Yang selama ini mengganggu tali silaturahim di antara kita. Mengapa halal bihalal perlu dilakukan? Karena impossible atau tidak mungkin punya waktu untuk silaturahim door to door. Dari pintu ke pintu dalam satu kompleks.
Katakanlah misalnya di Makassar salah satu pemukiman elit yang cukup dikenal masyarakat Kota Makassar adalah Citraland yang ada di Jalan Tuang Abdul Razak. Sudah masuk kawasan Kabupaten Goa. Mana mungkin warga di Citraland itu bisa door to door dari pintu ke pintu untuk saling silaturahim. Maka dikemaslah dalam bentuk acara atau kegiatan halal bihalal. Ia mengumpulkan masyarakat yang berdomisili di kawasan Citraland itu dalam suatu tempat untuk saling makam satu sama lain. Bisa juga halal bihalal itu dikemas di samping bernuansa ibadah yang tujuannya untuk halal bihalal saling memaafkan satu sama lain, membersihkan diri dari berbagai dosa dan kesalahan sebelum bulan suci Ramadan agar kembali ke fitrah, suci bersih setelah berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah lainnya baik fardu maupun sunnah. Bisa juga diselingi dengan lagu-lagu nasyid sehingga terjadi suasana yang kondusif, yang membuat suasana semakin semakin akrab tali persaudaraan. Ada 3 manfaat yang utama dari acara kegiatan halal bihalal. Yang pertama, melalui kegiatan halal bihalal kita bisa meningkatkan dan mempererat uhuwah insaniyah. Apa yang dimaksud uhuwah insaniyah? Yaitu mempererat hubungan tali silaturahim atau tali persaudaraan karena kita sesama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut uhuwah insaniyah. Bisa juga disebut dengan istilah uhuwah basariyah. Jadi kita perlu menjalin silaturahim, memperkuat tali persaudaraan. Karena kita sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang asbabul nusulnya semuanya berasal dari nenek moyang manusia adalah Nabi Adam dan Hawa. Itulah yang dimaksud uhuwah insaniyah. Jenis uhuwah yang kedua yang bisa tercipta melalui acara halal bihalal pasca Idul Fitri 1 Syawal setiap tahunnya ialah uhuwah Islamiyah. Ini sangat penting ini. Jadi kita mempererat tali persaudaraan, mempererat tali ikatan silaturahim melalui acara halal bihalal untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan yang diperoleh sebelum Ramadan. Demi karena kita sesama Muslim atau sesama seakidah sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sesuai dengan pernyataan atau firman Allah di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, ila akhir ayat. Jadi itu pentingnya uhuwah Islamiyah. Apalagi Allah perjelas lagi melalui firman-Nya di Quran surah Ali Imran ayat 103, "Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kepada tali persaudaraan atau tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Oleh karena itu melalui acara Mutiara Iman ini saya menghimbau kepada seluruh saudaraku muslim dan muslimat agar tetap menjaga persatuan di antara kita umat Islam. Jangan mau diadu domba, mau dihasut. Karena ada oknum-oknum tertentu yang ingin melihat Islam dewasa ini di Indonesia tidak bersatu dan tidak kompak. Jadi ada usaha-usaha untuk menghasut yang tujuannya mengadu domba. Salah satu perilaku yang paling jelek menurut Rasulullah bersabda, perilaku yang paling jelek adalah perilaku mengadu domba. Lewat aktivitas menghasut. Ini banyak terjadi di masa ini, mengadu domba.
Yang kedua, Rasulullah bersabda, perilaku lain yang sangat jelek di antara perilaku lain selain mengadu domba adalah memisahkan orang atau sekelompok orang yang sudah saling mencintai. Itu juga perilaku yang paling jelek. Selain tadi mengadu domba. Oleh karena itu hindari perbuatan-perbuatan menghasut, menghina, memfitnah, mencaci maki, dan mengadu domba. Melalui halal bihalal, uhuwah Islamiyah, kita perkuat, kita pererat dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan di antara umat Islam. Sesuai dengan pesan Allah, wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan di antara umat Islam, demi untuk meningkatkan uhuwah Islamiyah, maka prinsip wa ta'awanul alal birri wat taqwa wa la ta'awanul alal ismi wal udwan wajib kita amalkan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itu Allah berfirman di Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, itu perlunya tolong menolong. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam ajaran Islam, iri dalam kebaikan diperbolehkan. Tidak mengganggu hubungan silaturahim, uhuwah Islamiyah. Apa yang dimaksud iri dalam kebaikan? Misalnya si A memiliki anak 10. Dari 10 anaknya itu semua dekat, semuanya sami'na wa ata'na kepada nasihat kedua orang tuanya. Semuanya lancar baca Qur'annya. Bahkan ke-10 anaknya hafiz Qur'an. Tidak ada yang nakal. Semuanya sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah dan ajaran Quran. Kita boleh iri apa yang dilakukan kedua orang tua ini sehingga ke-10 anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Apa yang dilakukan orang tua ini? Saya juga mau seperti itu. Iri dalam kebaikan boleh, bahkan melahirkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Kita lanjutkan tentang hikmah halal bihalal setelah yang satu. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan tentang iri hati dalam kebaikan dibolehkan dalam ajaran Islam. Apa yang dilakukan keluarga si A sehingga 10 anaknya semuanya soleh dan soleha. Saya juga mau seperti itu. Saya juga mau tiru seperti itu. Itu dalam kebaikan. Iri dalam kebaikan melahirkan etos kerja fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 148. Berikutnya, uhuwah
yang ketiga yang akan terbentuk melalui acara halal bihalal pasca Idul Fitri 1 Syawal setiap tahunnya, yaitu uhuwa watoniyah. Apa yang dimaksud uhuwa watoniyah? Yaitu mempererat tali silaturahim, tali persaudaraan di antara kita karena sesama anak bangsa. Sama-sama hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Sama-sama warga negara Indonesia. Itu yang disebut uhuwa watoniyah. Kita boleh berbeda akidah, berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi kita tetap menjalin uhuwa karena diikat oleh uhuwa watoniyah. Sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Sama-sama lahir, besar, dan hidup di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang disebut uhuwa watoniyah. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi Muslim yang paripurna, harus kita jaga ketiga jenis uhuwa ini, yaitu uhuwa Islamiyah, uhuwa Basariyah atau uhuwa Insaniyah, dan uhuwa watoniyah. Hanya dengan menjaga ketiga uhuwa ini, maka seseorang akan bisa berinteraksi sosial dimanapun mereka berada. Mereka bisa diterima secara sosial dimanapun mereka berada. Karena tali persaudaraannya bagus. Uhuwa Islamiyahnya bagus, dia pergaulannya di antara sesama Islam bagus. Silaturahimnya di antara sesama Muslim bagus. Itu yang disebut uhuwa Islamiyah. Lalu uhuwa watoniyahnya bagus. Dia bisa hidup di mana-mana sekalipun bertetangga dengan yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Lalu uhuwa Basariyah atau uhuwa Insaniyahnya juga bagus. Sesama umat manusia kita harus saling memberi dan menerima. Give and to take. Memberi dan menerima. Tidak ada manusia yang bisa hidup dengan sempurna di permukaan bumi ini jika tidak menjalin interaksi sosial dengan individu yang lain. Tidak bisa bertetangga. Hanya kita bisa hidup tenang, bahagia, nyaman, happy, enjoy jika kita bisa bertetangga dengan baik, berinteraksi dengan teman sekerja di kantor dengan baik, berinteraksi dengan masyarakat luas dengan baik, tanpa menyakiti hati orang. Jadi, oleh karena itu Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hairun nas anfa'uhum linas. Rasulullah tidak pernah berkata, sebaik-baik manusia adalah yang jadi wali kota. Sebaik-baik manusia adalah yang jadi gubernur. Sebaik-baik manusia adalah yang jadi bupati atau gubernur atau menteri. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Mengikuti falsafah pohon kelapa. Pohon kelapa itu mulai dari akar sampai pucuk daun. Semua bermanfaat bagi manusia. Sebagai kesimpulan, tausiah saya pada kesempatan ini ialah bahwa sangat dianjurkan setelah 1 Syawal setiap tahunnya setelah beridul fitri, lakukan acara halal bihalal sebagai wadah untuk mempererat silaturahim, sebagai wadah untuk saling memaafkan satu sama lain, demi untuk membersihkan diri dari berbagai dosa dan kesalahan bulan-bulan sebelum Ramadan, lalu kembali kita suci bersih seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, seperti kertas yang belum disentuh pena. Itulah yang disebut kembali ke fitrah, kembali suci bersih setelah sebulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan, dicuci rohani dan jasmani kita di bulan suci Ramadan. Dan melalui halal bihalal akan terbentuk silaturahim, baik dalam bentuk uhuwa Islamiyah, uhuwa Insaniyah, dan uhuwa watoniyah. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Semoga tausiah ini bernilai amal jariah di Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.